Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi mitra Buana, pendengar setia, dimanapun saudara berada. Hari ini doa saya buat saudara, Tuhan senantiasa memelihara, melindungi, bahkan memberkati saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih boleh mendengarkan siaran mimbar agama Kristen melalui gelombang radio Buana Asri, Sragen. Pagi hari ini saya akan sharing sedikit kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Engkau firman yang senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap kebenaran-Mu boleh kami lakukan dan kami boleh mengerti, agar setiap apa yang kami dengar dan kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap tutur kata yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal dari Roh-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang senantiasa menuntun setiap pendengar yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Pagi hari ini saya akan mengambil tema sharing firman Tuhan dengan tema Yesus pembawa kasih yang baru. Yesus pembawa kasih yang baru. Hari-hari ini kita sudah mulai disibukkan dengan segala kegiatan untuk persiapan Natal di gereja masing-masing. Dimanapun saudara berada, sedang bertumbuh, berjemaat, bahkan boleh beribadah dimanapun saudara boleh ditempatkan. Hari-hari ini kita sudah melihat di mana pernak-pernik Natal, di mana pernak-pernik setiap persiapan untuk kita menyambut kelahiran Yesus. Bagaimana kita harus terus meresponi ketika Yesus lahir dan memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Nah, mari pagi hari ini kita belajar bagaimana memaknai kelahiran Yesus sebagai pembawa kasih yang baru pada tahun ini. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saya ulangi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Ada sebuah pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini mengartikan bahwa karakter seorang anak tidak jauh berbeda dibandingkan dengan orang tuanya. Artinya, Allah yang adalah sumber kasih, Allah yang merupakan wujud kasih, itu dinyatakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan setiap kita, ketika kita menerima, percaya bahwa Yesus telah lahir dan telah mati buat kita, bagaimana kita memaknai setiap kelahiran dan kematiannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang telah merelakan anaknya
Barang siapa yang menyatakan bahwa ia lahir dari Allah atau ia mengenal Allah, ia harus mengasihi saudara-saudara seiman sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Artinya saudara, ketika kita mengenal kasih itu, kita juga harus mempraktekkan kasih itu melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai. Di sini Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah kita menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Kasih itu belum sempurna, jadi kita harus lakukan dan kita harus terus hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang seharusnya tak bersyarat, kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, itu harus dimiliki oleh semua orang percaya dan ditunjukkan untuk siapapun. Kita harus terus berusaha untuk mengasihi ketika kita saraf-saraf tubuh kita, denyut nadi kita, nafas kita harus hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Kasih itu berarti kita rela mengampuni. Kasih itu berarti kita mau melakukan. Jika kita ingin terus mengasihi, kita perlu belajar dengan Allah. Bagaimana relasi yang lemah di antara dua pihak akan dikuatkan keduanya jika kita semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, kita tidak akan dapat bertumbuh dalam pengalaman kita dengan Allah tanpa mengasihi satu dengan yang lain. Jika kita sudah mampu mengasihi, kita mesti bersyukur karena Tuhan memampukan kita untuk terus mengasihi. Namun jika kita kurang merasa bisa mengasihi, kita harus juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh memampukan kehidupan saudara, agar tetap mengasihi, bahkan mengubahkan hati kita untuk tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, mitra Buana pendengar, kita responi kelahiran Yesus di tahun ini, di Natal ini. Tuhan ingin membanjiri kehidupan saudara pendengar dengan kasih-Nya yang begitu ajaib. Hari ini kita akan belajar dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, apa makna kasih di bulan Natal tahun ini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Apa respon yang harus kita ambil, yang perlu kita teladani dari kelahiran Yesus yang membawa kasih yang baru dalam kehidupan saudara dan saya? Ada 3 respon yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi, yang harus kita teladani. Respon yang pertama dalam ayat yang pertama, responi kasih Tuhan dengan tindakan, bukan perbuatan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Di sini dikatakan bahwa sekalipun orang dapat berkata-kata dengan menggunakan semua bahasa di atas muka bumi ini dengan tepat, anggun, fasih, dan bahkan juga berkata-kata seperti malaikat. Tetapi jika kita tidak disertai dengan kasih, semua kata-kata itu hanyalah seperti gong. Gong yang berkumandang. Dan kata-kata itu hanyalah sebuah kegaduhan, hanya kosong belaka. Bunyi yang tidak serasi dan tidak berguna, yang tidak membawa keuntungan, bahkan sukacita dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk berkata-kata dengan fasih atau hebat atau dengan cerdas mengenai perkara-perkara Allah akan menyelamatkan diri kita atau mendatangkan keuntungan bagi orang lain jika kita tidak memiliki kasih yang kudus, kasih yang sempurna. Hanya hati yang penuh kebaikan atau kasih itulah yang berkenan kepada Allah, dan bukan lidah yang fasih. Di sini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa karunia lidah ini urutan yang pertama, karena tampaknya orang-orang Korintus, jemaat-jemaat di Korintus ini lebih suka menyombongkan dirinya dengan karunia ini dan memandang rendah saudara-saudara seiman. Jadi Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dia hanya bisa pandai berkata-kata, pandai menceramahkan orang-orang di sekitar. Tetapi orang-orang Korintus ini tidak pandai dalam melakukannya. Ada sebuah kisah di suatu desa, hiduplah seorang janda bersama dengan 3 anaknya. Pada suatu hari di musim hujan, ibu ini sedang menulis surat untuk dikirim pada hari itu juga. Sepertinya surat itu sangatlah penting bagi ibu ini. Dan ibu ini juga menulis dengan sangat serius, tanpa peduli dengan situasi yang sedang terjadi di sekitarnya. Karena di sekitar sedang hujan deras. Sementara ketiga anaknya sedang asik bermain di tengah hujan. Begitu asiknya mereka bermain tanpa berpikir ibu ini akan marah atau menegur mereka. Tapi ternyata memang ibu ini begitu asik dan serius, jadi dia tidak menegur anak-anaknya. Dengan begitu sukacita mereka bermain. Anak-anak ini bermain. Sesekali mereka berlari dekat ibunya. Dan kemudian berlari keluar lagi. Begitu seterusnya, ketiga anak ini melakukan permainan. Dan waktu mereka bermain semakin asik. Anak yang sulung berlari di dekat orang tuanya. Dan menyapa, "I love you, Mom. Aku sayang Mama. Aku sayang Ibu." Begitu juga anak yang kedua, sambil berlari di dekat ibunya dan menyapa, "Saya sayang Mama. Saya sayang Mama. Saya cinta Mama." Datang si bungsu dan sambil mendekat kepada ibunya, dia memeluk mamanya dan berkata, "Mama bikin apa?" Mamanya lalu kasih tahu bahwa dia sedang menulis surat. Lalu si bungsu ini bilang, "Saya sayang Mama," sambil mencium pipinya. Sambil mencium pipi ibunya. Dengan penuh kasih sayang, lalu ia berlari keluar dan bermain kembali dengan kedua kakaknya. Selesai menulis surat ini, ibu ini memanggil anaknya yang sulung dan meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan surat yang sudah ditulis oleh ibunya untuk ke kantor pos. Karena surat tersebut harus segera dikirim. Tetapi anak ini berkata
Di luar hujan sangat deras, Ma. Bagaimana aku bisa mengantarkan surat ini ke kantor pos? Karena anaknya menjawab seperti itu, maka ibu ini memanggil anaknya yang kedua, meminta hal yang sama kepadanya, dan mengantarkan surat itu. Tapi anak pun tidak menjawab sepatah kata pun. Saya tidak mau, Mah. Hujan di luar sangat deras. Anak pun menjawab seperti itu. Akhirnya anak yang bungsu ini datang dan bilang, biar saya saja, Ma. Tapi mamanya bilang, di sana hujan sangat deras. Bagaimana mungkin kamu bisa antar ke sana? Jawab anaknya. Saya akan pakai mantel. Saya akan pakai jas hujan. Supaya tidak kena hujan lebat dan tidak basah. Lalu mamanya memberikan mantel atau jas hujan itu kepada anaknya. Dia pun berangkat dengan berjalan kaki ke kantor pos. Jarak antara rumah dan kantor pos itu pun cukup jauh. Tetapi demi menolong orang tuanya, demi menolong mamanya, ia rela. Karena ia mengasihi mamanya, bukan hanya dengan perbuatan, tetapi tindakan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakannya. Dari kisah ini kita belajar. Siapa di antara ketiga anak ini yang benar-benar mengasihi mamanya, mengasihi ibunya, sudah tertentu. Si bungsulah yang mengasihi mamanya. Karena dia bukan hanya menunjukkan kasihnya lewat kata-kata saja, tetapi ia juga melakukannya dengan perbuatannya. Dengan dia tidak sekedar hanya bilang sayang sama mama, tetapi dia tunjukkan lewat perbuatannya, yaitu dengan memeluk, dengan mencium, dan sambil berkata, saya sayang mama. Dan sekalipun hujan di luar sangat deras, anak si bungsu ini, dia rela mengantarkan suratnya ke kantor pos dan berjalan kaki. Kasih itu bukan sekedar mengasihi kalau kita sedang baik-baik saja dengan orang lain. Kasih yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam surat di Korintus ini. Kasih walaupun di luar sana sedang hujan deras, tetapi si bungsu masih tetap pergi tanpa bersungut-sungut sedikit pun. Kasih itu sebenarnya dimunculkan dari surga oleh Bapa. Karena kasihnya, dia rela mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Bahkan dia rela mati buat saudara dan saya, untuk menghapus segala dosa-dosa. Kita belajar bagaimana kita harus responi kasih Tuhan dengan tindakan, bukan dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, tetapi kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Respon yang kedua, responi kasih Tuhan dengan kasih yang sejati dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang kedua, di sini dikatakan firman Tuhan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Responi kasih Tuhan dengan kasih yang sejati dan terus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karunia untuk bernubuat serta untuk mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan. Tanpa kasih, balik lagi Rasul Paulus mengingatkan, tanpa kasih, semua ini tidak ada gunanya. Sekalipun orang mengerti dengan jelas berbagai nubuat, gambaran dari masa-masa di perjanjian lama, memiliki pengetahuan tentang pengajaran kekristenan, sangat cermat, bahkan mengetahuinya melalui pewahyuan, oleh perkataan langsung, bahkan dari pencerahan dari Roh Allah. Tetapi kalau tidak memiliki kasih, orang itu
sama sekali tidak ada gunanya. Orang itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Semua ini tidak akan berguna bagi kehidupan kita. Tanpa kasih, kita tidak akan berguna. Perhatikanlah ketika kita memiliki kecerdasan yang cemerlang dan bahkan mendalam, itu tidak akan ada gunanya tanpa disertai oleh hati yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan dari Allah. Bukan hanya pengetahuan yang hebat yang dihargai Allah, melainkan ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang terus memiliki rasa haus kepada Tuhan. Jadi, respon yang kedua, kita harus belajar responi kasih Tuhan dengan kasih yang sejati dan terus beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam respon yang ketiga, responi kasih Tuhan dengan berpusat kepada Tuhan, bukan perbuatan baik kita. Dalam ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Responi kasih Tuhan dengan berpusat pada Tuhan, bukan pada perbuatan baik kita. Tindakan kasih yang nampak dari luar, bahkan membagikan segala sesuatu yang ada pada kita saat ini, untuk memberi makan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin. Tapi jika itu hanya kita lakukan hanya untuk ingin mencari kepentingan diri sendiri, atau mencari nama baik kita, mencari disanjung orang, ingin terus dihargai sama orang, tetapi tanpa didasari kasih daripada Tuhan, perbuatan baik kita itu akan sia-sia. Mungkin saja kita ada orang yang suka menghambur-hamburkan harta tanpa disertai hati yang lapang, hati yang penuh kasih, itu juga akan sia-sia. Tindakan memberikan sedekah yang tampaknya dari luar dapat saja berasal dari niat yang jahat, agak pamer dengan kebaikan yang kita lakukan, menyombongkan diri, menyombongkan jasa kebaikan kita, itu akan membuat kita jatuh karena kesombongan kita sendiri. Perbuatan baik kita kepada orang lain sama sekali tidak akan ada gunanya bagi kita jika kita tidak dilakukan dengan baik, yaitu berdasarkan asas pengabdian dan kasih kepada Allah, serta niat baik kita kepada sesama manusia. Perhatikanlah, jika kita menghilangkan kasih dari kehidupan keagamaan kita, maka pelayanan kita yang paling mahal sekalipun tidak akan ada gunanya bagi kita. Sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, harta kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, hikmat kita, tapi tanpa kasih daripada Tuhan, maka itu semua perbuatan kita akan sama sekali tidak berguna. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, memaknai, meresponi kelahiran Yesus di tahun ini. Kita sudah belajar, ada 3 respon yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan mau membanjiri hidup saudara pendengar dengan kasih yang baru. Kasih yang baru kita harus hidupi dan responi. Karena kasih Tuhan kita harus melakukan dengan tindakan kita, bukan dengan hanya perkataan kita saja. Yang kedua, kita harus responi kasih Tuhan dengan kasih yang sejati. Yang ketiga, kita harus responi kasih Tuhan dengan berpusat kepada Tuhan,
bukan pada perbuatan baik kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan ia tidak sombong. Artinya kita harus terus responi. Natal tahun ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mitra Buana pendengar setia, agar hidup saudara boleh mengalami kasih yang baru, dan Tuhan boleh membanjiri kehidupan saudara dengan kasih yang ajaib. Terimalah saudara kasih yang ajaib itu. Boleh Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, dan saudara boleh banyak mengalami sesuatu yang baru, yaitu kasih yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Mari saudara, kita tutup siaran Mimbar Agama Kristen ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami meresponi ketika kelahiran-Mu boleh membawa kasih yang baru dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh melakukannya dengan tindakan dan perbuatan baik kita, bahkan dengan kasih yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mitra Buana dimanapun mereka berada saat ini boleh mendengarkan gelombang radio ini. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, dimanapun mereka saat ini yang boleh mendengarkan. Biarlah kasih Tuhan itu boleh mengalir dalam kehidupan mitra Buana dimanapun berada. Dan Tuhan terus berkati setiap pergumulan-pergumulan setiap mitra Buana yang ada. Biar kami percaya Natal tahun ini adalah Natal yang merupakan di mana kasih Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan mitra Buana dimanapun ia berada. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia. Akhir-akhir ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Kau luputkan bangsa kami Indonesia daripada segala murka-Mu, daripada segala amarah-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh mengalami sesuatu yang baru, mengalami sesuatu yang baik ya Tuhan, agar bangsa kami boleh berbalik, agar bangsa kami boleh bertobat, agar bangsa kami boleh dipenuhi dengan shalom, boleh dipenuhi dengan damai-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa meluputkan umat-Mu daripada segala yang jahat. Terima kasih Bapa, berkati juga pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil, staf, dan jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan memberkati. Biarlah kepemimpinan mereka boleh dijalani dengan hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhannya. Biarlah ia boleh sungguh-sungguh dalam menjalankan setiap program-program yang ada dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terkhusus untuk kami saat ini, umat-Mu yang ada di Kabupaten Sragen. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, Bupati kami, Ibu Yuni dan wakilnya. Biarlah setiap staf-stafnya, bahkan jajaran yang ada, Tuhan memberkati. Biarlah setiap kepemimpinannya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai visi misi yang baru. Bahkan program-program yang baru boleh dijalankan dengan baik, dengan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Sragen ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati setiap pergumulan-pergumulan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, umat-umat-Mu di Kabupaten Sragen ini. Biarlah kami percaya Tuhan, unity in Christ itu bukan hanya sebuah
slogan atau sebuah kata-kata, tetapi itu boleh terjadi, boleh tergenapi untuk Kabupaten Sragen ini. Biarlah setiap umat-Mu boleh bersatu, umat-Mu boleh merasakan kasih yang baru itu boleh terjadi, dan kesatuan itu boleh dialami untuk umat-Mu. Bahkan Tuhan, untuk setiap persiapan Natal di tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru untuk Kabupaten Sragen, untuk umat-Mu terutama Tuhan. Kami percaya Kau yang akan terus menambah-nambahkan jumlah bilangan kami. Kau yang akan terus menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang ada. Kami percaya ini adalah waktu-Mu Tuhan. Ini adalah saat-Mu untuk menyatakan bagaimana Kabupaten Sragen ini boleh mengalami satu transformasi perubahan yang baru. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga, dan kami menyerahkan di mana kami saat ini boleh mendengarkan siaran Radio Buana Asri. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, bahkan setiap karyawan-karyawati yang ada Tuhan. Kau yang memelihara kehidupan mereka, Kau yang senantiasa menjagai hidup mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas kendali dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami memperalaskan doa kami ini dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.